One of the things that I was shocked to see in Malaysia. Korang tak export motor, korang jangan bawa motor ke Indon. Korang tengok jalan macam ni. Okey. Setan. Ui, ada bunyi. Kau ni apa? Kau tinggal sini ke? Mama tak balik Indonesia. Lepas tu aku balik lah dekat Indonesia ni kan. So aku dah pergi dekat kedai. Aku dah beli makanan. Lepas tu aku tanya itu kakak kasir. Halo, hai teman-teman. Apa kabar kalian hari ini? Berjumpa kembali bersama Sari ya. Semoga dimanapun kalian berada diberikan kesehatan ya, dipermudahkan, dilancarkan segala aktivitas yang kalian kerjakan. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan mereaksikan beberapa video. Nah, di sini ada bukan hanya orang Indonesia ternyata ya, memang setiap negara itu kan berbeda-beda kan. Nah, ini ada juga perempuan daripada Uzbekistan ya. Dia terkejut tengok buah ini di negaranya itu tidak ada gitu. Ini juga ada, saya tengok kan, suami Malaysia terkejut melihat jalanan di kampung istrinya ya. Oke, jembatan ya ini. Nah, bagaimana reaksi mereka? So, mari kita tonton video ini. Satu ada video saya lihat kan, polisi Indonesia terkantoi tengok animasi Malaysia ini sambil makan ya. Oke, so langsung saja kita tonton video ini. So, pastikan sampai akhir tontonnya ya. Oke, cium. One of the things that I was shocked to see in Malaysia is yellow watermelon. I had never seen a yellow watermelon until I came to Malaysia. It was my first time and I was like, what? Yellow watermelon exists? So yeah. Huh? We always need water. Oke, nah dia terkejut ya. Ini adalah perempuan Uzbekistan ya. Biasanya kan watermelon ataupun tembikai itu kalanya merah. Ternyata di Malaysia ada yang color kuning ya, yellow watermelon. Dia belum lagi tengok kan, apa rambutan pun ada juga color kuning juga. Oke, dan kalau saya yang terkejutnya, ada pernah saya tengok kan, betulkah ini atau dikalekan? Durian itu colornya merah tau. Pernah saya ada jumpa satu video, itu betul ke teman-teman? Oke, apalagi yang mungkin mereka ini tak pernah jumpa di negara mereka dan boleh hanya kalian jumpai di Malaysia. Nah, kira-kira apa? Boleh berikan komentarnya ya. Oke, kita lanjut lagi. Okey. 6,000 jiwa. Nampak Datuk, ini apa ni? Weh, ada berbunyi setan. Weh, ada berbunyi. Kalau korang tak export motor, korang jangan bawa motor ke Indon. Korang tengok jalan macam ni. Tak betul lah, barai mak motor. Gila babi lah. Boleh hilang nyawa orang macam ni jalan ni. Aku kata dah. Dah jatuh bang, kena pelan-pelan ya. Oke, tadi video pertama kali aku tunjukin jalan aku pergi sekolah di Indonesia dulu dengan suami Malaysianya. Nah, dia naik motor itu jambatan ya, goyang-goyang pula itu. Dia cakap, woi berbunyi oh. Takutlah kan nanti entah jatuh. Ini selamat ke bunyi-bunyi macam ini. Orang Malaysia mesti terkejut ya. Nah, hal itu di Indonesia dah biasa. Oke, dan juga video kedua orang Malaysia itu tadi naik motor di Indonesia. Dia tengok jalanannya ya. Wow, wadidaw ya. Memang ya, apalagi jalan-jalan dekat sawah-sawah, perkampungan di sana bukan macam di Malaysia ya. Sudah jalan aspal. Kalau di sini kalau di sana itu ya masih ada jalan-jalan gitu. Kalau ada juga yang tanah liat, kalau misalnya hujan itu memang sangat-sangat becet ya. Nah itulah ya, sampai terjatuh dia. Kena pelan-pelan bang. Abang ini pula dia bawa motor sambil pegang kamera. Udah tahu jalanan macam itu kan. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini ada saya tengok kantoi ya, polisi Indonesia tengok Upin Ipin. Nah, inilah yang selalu saya katakan kan, di Indonesia yang tua-tua pun, kakek nenek yang sudah umur
puluh-puluhan itu pun masih tonton juga Upin Ipin. Nah, inilah membuat mereka itu teringat asal Malaysia, mereka ingatnya Upin Ipin karena memang sesuka itu mereka di sana ya. Kau ni apa? Kau tinggal sini ke? Masuklah. Masuk kurang. Masuk lusuh papa su. So aku nak cakap, aku dah lama tak balik Indonesia. Lepas tu aku balik lah dekat Indonesia ni kan. So aku dah pergi dekat kedai, aku dah beli makanan. Lepas tu aku tanya itu kakak kasir, ini berapa harga. Lepas tu dia tanya aku balik, kakak orang Malaysia ke? So aku jawab lah, aku bukan orang Malaysia, tapi aku dah lama dekat Malaysia. So macam ini bahasaku. Lepas tu dia tanya apa tahu? Lepas tu kampung Upin Ipin dekat sana macam mana? Upin Ipin. Terus kena tanya, tak ada benda lain ke yang nak tanya? Penat lah. Lepas tu tanya, ada kampung durian tak? Durian runtuh. Alah, penat tahu nak jawab ni terus. Semua orang kena tanya ni, Upin Ipin, Upin Ipin. Lepas tu kalau orang setiap pergi dekat Malaysia tu tanya kampung Upin Ipin terus. Itulah buktinya ya. Polisi pun, polis dekat sana pun tengoknya Upin Ipin ya. Karena saya tengok kan, itu hari ketika saya balik ke Indonesia, satu hari boleh ditayangkan 3 tau. Macam makan dah, pagi, petang, malam. Memang macam itu ya. Jadi mereka itu sangat-sangat teruja ya, apalagi kalau kita tahu daripada Malaysia, dia akan tanya, kak Upin Ipin dah besar ke? Dah besar katanya. Apa nama, Mei gimana kabarnya? Gini-gini Memanglah bukan kakak ini saja ya, hampir semua orang Indonesia ketika dia tahu kita daripada Malaysia ataupun kita cakap bahasa Melayu macam di Upin Ipin itu, mereka itu excited ya. Dia tanyalah benda-benda macam itu. Okey, tak ada benda lain ke nak tanya, katanya gitu. Karena mungkin mereka tahunya Malaysia ya, Upin Ipin ya. Nah, gitu ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke salah satu vlog ini. So pastikan sampai akhir ya tontonnya. Jom. Good job. Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to the Kuala Lumpur International Airport. Ini first time ya ke Kuala Lumpur. Solo trip. Wow, berani ya kakak ini. Satu orang saja ya. Yalah, Malaysia aman mah kan. Assalamualaikum, jumpa lagi di YouTube channel Yuniar Paramita. Apa kabar nih teman-teman? Sekarang waktunya temenin aku lagi yuk untuk ikutan jalan-jalan dan explore Kuala Lumpur untuk pertama kalinya. Dan kali ini aku tuh akan explore sendirian alias solo trip. Jujur ternyata solo trip di Kuala Lumpur tuh semenyenangkan itu loh. Mulai dari bahasa dan kurs yang ternyata tuh nggak beda jauh sama negara kita. Untuk videonya kali ini tuh akan aku bagi menjadi beberapa part, dan kali ini adalah video hari pertama. Kita juga akan explore semuanya, mulai dari transportasi, hotelnya nginep di mana aja, sampai ke makanan kulinernya. Untuk itu wajib banget simak video ini sampai habis, jangan di skip. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang supaya channel ini makin berkembang dan makin banyak kasih informasi seputar liburan. Follow juga Instagram dan TikTok aku @winarmita, dan jangan lupa untuk cek kolom deskripsi untuk info lengkap seputar video, link booking hotel sampai dengan playlist liburan lainnya. Udah pada siap kan ikutan aku liburan online? Kalau gitu, let's go. Oke, nah day 1 ya. Yeay, sekarang kita udah ada di bandara. Kita lagi di Terminal 2 karena pesawat kita tuh akan berangkat pukul 10. Dan sekarang kita lagi antri untuk check-in. Terus juga sekarang kita udah boarding ya. Dan sekarang juga aku ini udah ada di gate yang sesuai dengan tiket. Loh, kok anehnya pas aku cek di sini kayaknya gate-nya berubah ya. Coba deh kita tanya dulu. Aduh, aku takut banget. Nomor kursi 16 sampai 30 penang. Ini dia 3. Oh, ke sana Ibu. Ke sana. Sempat panik dikit, tapi aku tetap mencoba kalem karena untungnya tuh ini belum telat ya. Kuala Lumpur? Iya. Belakang. Masih baik ya. Lega kan akhirnya. Sekarang kita udah bisa naik ke pesawat nih guys. Oke, seneng banget kan kalau udah nunjukin paspor kayak gini tuh kayaknya udah makin happy gitu. Mau liburannya agak jauh, padahal sih deket ya. Dan sekarang kita mau naik pesawat. Ini dia pesawat kita, pesawat Batik Air. Tujuan Kuala Lumpur kan 728 masih. Bagi ibu adanya berapa ibu? 20 12.
rindu mau pergi-pergi lagi ya. Waktunya take off guys, let's go. Alhamdulillah kita udah sampai di Bandara KLIA. Kayaknya sih ini KLIA 2 ya. Bener gak sih teman-teman? Coba deh yang tahu KLIA, beneran gak sih ini Bandara KLIA 2? Guys, aku udah sampai di Bandara KLIA. Sekarang kita lagi mau ke imigrasi, habis itu kita mau ambil bagasi. Oke, nah Kak, bukan KLIA 2 ya, sebab kan KLIA ya, KLIA pula. KLIA 2 itu hanya AirAsia saja, AirAsia ya. Tapi kalau KLIA saja itu ya situ Malindo Air ya, Batik Air, Malaysia Airlines dan sebagainya ya. Terus lumayan salvo karena ternyata ini bandaranya tuh bagus banget. Udah gitu ini tuh bisa dibilang cukup luas ya. Lihat deh di sini tuh ada kayak apa ya? Ada area semi outdoor tapi bukan outdoor juga sih. Tapi menurutku ini untuk bentukannya tuh mirip banget sama Jewelnya Singapura ya. Betul. Selamat datang. Welcome. Tiba-tiba dapat welcome drink guys. Jadi di sini tuh ada welcome drinknya. Ada ice lemon tea sama ada pink lychee. Jadi pas kita sampai di bandara, nanti kita tuh naik bis dulu untuk ke imigrasi. Jadi untuk imigrasinya tuh kita naik bis, habis itu baru kita bisa ambil bagasi. So ini dia bisnya. Nah, sekarang kita tuh lagi ada di bis untuk menuju ke KLIA 1 untuk ke imigrasi. Nanti setelah itu kita baru bisa ambil koper. Jujur aja untuk imigrasi di Kuala Lumpur tuh agak makan waktu karena dia tuh nggak ada autogate guys, dan antriannya juga cukup panjang ya. Oke guys, kalau udah sebelum ke kota kan tarik tunai dulu di sini nih. Di sini nih tarik tunai. Tadi aku cuma kena 20.000 dan sekarang kita mau cari transport untuk menuju ke hotel. Oke, dan sekarang kita lagi mau cari bus. Karena kalau naik bus tuh nggak perlu transit lagi teman-teman, jadi bisa langsung sampai Bukit Bintang. Let's go. Nah, jadi sekarang kita tuh lagi mau ke terminal bis. Dia tuh lokasinya ada di bawah guys, jadi masih di area bandara juga. Terus dia tuh harganya murah, cuma 15 Rm atau sekitar berapa ya kalau dikali 3.800-an. Nih guys, jadi kalian kalau udah sampai di KLIA, nanti turun aja ke lantai 1 yang tulisannya tuh station bus. Terus turun, nanti tinggal jalan ikutin aja petunjuknya, terus sampai ketemu tulisan counter tiket bus. Terus kalau kalian nginepnya di daerah Bukit Bintang atau mau ke daerah Bukit Bintang, belinya itu tiket bisnya yang ke Jalan Pudu atau ke Pudu Raya. Itu harganya tiketnya cuma 16 ringgit. Tapi kalian nggak perlu transit lagi, jadi udah tinggal duduk manis aja. Nggak perlu transit, nggak perlu turun lagi, udah tinggal duduk manis aja, nanti udah sampai di Bukit Bintang gitu. Oke. Sekarang kita tunggu karena kira-kira bis aku tuh masih setengah jam lagi. Nah, ini dia nih guys tiketnya. Tadi aku beli yang ke Jalan Pudu atau Pudu Sentral. Itu harga tiketnya cuma 15 ringgit atau sekitar 57 ribuan, 58 ribu gitu. Terus tinggal tunggu aja deh nanti bisnya datang sesuai sama jam yang diinfokan. Ini tuh aku jam 3:30. Jadi kira-kira 40 menit lagi bisnya datang, dan itu kita nggak perlu transit. Tinggal duduk manis aja langsung sampai di Bukit Bintang. Dan bener aja dong, ternyata bisa sampai di jam 3:30 sore. Ini bahkan agak lebih cepet sih kemarin. Terus karena udah naik semua, jadi kita langsung berangkat. Lihat deh, ini tuh bisnya nyaman banget. Soalnya dia tuh ini tuh dia kursinya tuh 21, terus ada leg restnya gitu guys. Jadi enak banget, bisa nyender, bahkan kayak bisa tidur juga gitu. Untuk perjalanannya sih ini menempuh waktu sekitar 1 jam ya, atau 1,5 jam mungkin kalau misalnya macet. Dan sebenarnya tuh ada juga transportasi lain ya, kayak KLIA Express itu juga dia tuh cepet banget, cuma sekitar 30 menit aja udah langsung sampai di KL Sentral.
Itu harganya sekitar 150.000 sampai 300.000-an, aku juga kurang tahu ya tepatnya berapa. Tapi nggak tahu kenapa aku tuh emang lebih nyaman kalau misalnya naik bus kayak gini tuh, apalagi udah santai ya, tinggal duduk aja gitu kan. Udah gitu dia tuh haltenya ternyata tuh deket banget sama hotel aku, jadi bener-bener tinggal nyebrang aja. Makanya aku pilihnya naik bus ini deh. Terus juga kalau mau ke Bukit Bintang juga deket guys, cuma tinggal jalan kaki aja atau bisa naik Grab sih. Sekarang kita udah sampai deh di Bukit Bintang City Center. Guys, kita udah sampai di bus stopnya, di terminal. Tapi kita harus lewat tangga ini dari nih. Tangganya lumayan tinggi, terus aku bawa koper. Mantap. Tapi hotel kita tuh ada di depan persis. Dari sini udah kelihatan. Oh, hotelnya kelihatan. Nah, ini dia guys. Jadi ini terminalnya. Tinggal naik ke sini. Ini dia ketemu sama hotelnya di sini. Jadi beneran seberang-seberangan gitu. Oke guys, solo tripnya kita mulai besok ya. Soalnya ternyata hari ini tuh ada teman aku 2 orang yang lagi stay di KL juga. Akhirnya mereka tuh ngajakin aku join untuk nginep bareng, dan kita nginep di sini tuh bertiga. Karena tuh nggak ada pilihan extra bed, jadi terpaksa kita tidurnya bertiga satu kasur. Sebenarnya kita udah agak janjian sih, jadi satu hari ini kita akan ketemuan, terus kita juga akan explore Bukit Bintang bareng-bareng. Ini tuh nama hotelnya adalah Hotel 99. Harganya tuh murah banget guys, cuma 300.000-an aja. Bayangin kalau misalnya bertiga itu patungannya cuma sekitar 100.000-an aja. Murah banget sih. 100.000-an udah bisa nginep di Kuala Lumpur guys. Terus juga ini di Bukit Bintang ya, deket banget sama Alor. Nanti malam kita bakalan jalan-jalan ya, jadi ikutin aku terus. Oh iya, by the way, di trip kali ini tuh kita akan pindah sekitar 4 hotel ya. Jadi besok juga kita akan pindah hotel lagi, dan itu view-nya cakep banget. Menurutku itu best banget sih. Makanya mungkin itu adalah salah satu hotel paling laris ya, yang diminati sama warga Indonesia. Karena emang cakep sih, view-nya juga cakep, dan harganya tuh affordable sih menurutku. Oke guys, aku masuk dulu. Aku akan spill kamarnya besok pagi ya. Hai, sekarang kita lagi keluar hotel. Kita lagi mau cari makan. Terus kita mau makan di The Oriental Coffee. Terus ini tuh nggak jauh dari hotel kita. Terus ini tuh kita untuk menuju ke sana kita lewat Alor. Ya guys, tapi kita nyebrang dulu. Ini guys, sudah pada nyala lampion-lampionnya. Sini ada banyak banget kulineran. Banyak sih, banyak macam-macamnya. Cuma kebanyakan tuh kayak seafood gitu. Terus dia tuh makin malam tuh makin rame gitu. Vibes-nya tuh seru sih. Dan banyak turis juga yang datang ke sini. Azan guys. Kita sambung lagi nanti. Ada takoyaki guys. Ayo. Ramai sekali. Oh, tapi ini ya makanannya banyak, ada Thailand juga ya. Ada mango sticky rice. Musang King tuh, ada Musang King. Ternyata ini tuh jalannya bisa dilalu-lalangin sama kendaraan juga ya. Aku kira khusus pejalan kaki gitu. Guys. Terus misalnya pesan-pesan di mana gitu, terus pada makan-makan di sini guys. Rame banget. Cakepnya sih emang senja-senja ke malam gitu sih, tapi malam lebih cantik sih. Tapi hati-hati guys, karena di sini tuh nggak semua makanannya halal, jadi teman-teman harus pintar-pintar pilih makanannya, atau bisa tanya dulu juga sih. Salted baked apa di mana? Cheese apa? Ada kata sini. Udah sate halal, shuffle, ada panipuri. Nggak mau nyobain mbak? Ramai banget guys. Banyak banget ya makanannya tuh ada snack-snack Korea dan Thailand juga. Ini buah-buahannya segar banget. Apa ini?
Ketang. Wah, menarik sekali. Itu kebanyakan seafood ya. Pengen banget. Mau jajan ini nggak? Tapi ntar kenyang ya, mau makan. Oh iya. Oke. Kita fokus ke restoran tujuan kita dulu deh. Habis itu baru kita cari cemilan. Jadi ini guys, MRT-nya Bukit Bintang. Keluarnya langsung ke Pavilion. Terus belok kanannya langsung ke Alor deh. Tuh. Guys, kita mau beli Moon Chinese beef roti. Let's go. Iya, nggak apa-apa, injak aja, injak. Guys, kita mau beli ini. Terus pas aku lihat antriannya sampai sini. Oke guys, sekarang kita lagi ada di Moon Chinese Beef Roti. Itu salah satu makanan yang viral di Kuala Lumpur. Lokasinya tuh ada di daerah Bukit Bintang ya. Dia tuh deket sih sama Alor dan juga Pavilion. Untuk harganya itu dia RM6 untuk daging sapi dan RM5 untuk daging ayam. Tapi favoritnya sih tetap daging sapi ya. Dan dia tuh terkenal karena dibikin langsung atau ownernya itu adalah Chinese tapi Muslim. Jadi untuk makanan ini tuh udah ada logo halalnya ya guys. Dan satu lagi yang bikin menarik, dia tuh di sini pakai konsep open kitchen. Jadi kita beneran bisa lihat langsung proses pembuatannya. Dan waktunya cobain, ini tuh emang enaknya dimakan pas lagi panas-panas ya. Terus menurutku emang rasanya tuh ternyata enak. Untuk harga RM6 atau sekitar 25.000 yang beef ini worth it sih. Tapi mungkin agak kurang Oke teman-teman, nah itu tadi ya, berani juga tadi kakak ini awal-awal, padahal ini baru pertama kali ya. Nah itu hari pun saya waktu datang ke Kuala Lumpur ke Malaysia pertama kali ya seorang saja ya, waktu cuti sekolah lagi tahu, time itu masih saya sekolah, tapi saya berani disebabkan ada mama kan yang jemput dekat airport, so saya berani lah ya. Oke, nah begitu ya teman-teman. Nah ini juga pesan lah berkali-kali sebenarnya saya sudah katakan. Nah teman-teman Malaysia juga mengingatkan ya, kalau pergi ke Jalan Alor ataupun Petaling Street pun ada juga ya, sana banyak Chinese food yang tak halal. Nah pastikan tempat itu halal buat kalian yang Muslim ya. Nah boleh ditanya dulu ini halal atau tak. Nah penjualnya nanti pasti akan bagi tahu ya. Nah kadang ada juga ya saya tengok duduk di sana penjualnya itu yang mereka akan bagi tahu juga ya. Oke teman-teman, nah gitu. Oke, so segini aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Kalau kalian ada komentar lain untuk beberapa video yang sudah kita reactionkan, boleh berikan komentarnya di ruang di bawah ya. See you on my next video with me, Misari. Bye.